Namanya si Jawir.
Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telatnya, ada masalah teknis sedikit. Atau saya nggak bisa konfigurasi dari startup. Oke. Ini saya share materinya. Mungkin bagi yang belum, sebentar. Yang sebentar. Soalnya dulu cek jawaban yang kemarin ya. Saya di sebentar yang salah. Sedikit perbaikan. Soalnya saya share. Misal latihannya kita coba jawab ya. Coba bantu jawab depannya itu. Jangan lupa dikumpulkan ya soalnya. Saya lihat masih sedikit untuk yang soal pertemuan ke-12. Malam saya sih cuma baru 1 atau 2 orang. Oke. Nah, 9. Oke, nambah. Sekarang kita bahas dulu soal yang kemarin. Pasti. Nah, oke. Jadi cara screen saya. Nah, soal latihan pertemuan ke-12. Di sini misalkan adalah vektor U mempunyai komponen min 3, 2, 1, 0, dan V adalah 4, 7, min 3, 2, dan W adalah 5, min 2, 8, 1. Hitunglah V dikurangin W, dan V kurangin 4W ditambah min U. Nah, untuk yang A sendiri, hasilnya 19 min 11, 1. Yang B-nya adalah 13, min 13, 13, min 36, dan 2.
Selanjutnya, hitunglah norma Euclidean vektor pada setiap bagian berikut. Nah, normanya tinggal dicari akarnya. Akar 29 untuk A, bentuk desimalnya di 5,385. Untuk B-nya adalah akar 9 sebanyak 3. Lalu untuk nomor 3. Nomor 3 sendiri, hitunglah setiap pernyataan berikut. Norma U plus P, hasil akhirnya adalah akar 133 dengan desimalnya 11,5532. Dan untuk yang B sendiri adalah bentuk desimalnya 0, 0,707, 0,236, 0,4171, 0,471. Nomor 4 untuk dapatkan hasil kali Euclidean U dikali V. U dikali V untuk A adalah 14, yang B-nya adalah 7. Lalu nomor 5, tentukan jarak Euclidean-nya antara U dan V. Sini yang A adalah akar 10 atau 3,162, yang B adalah akar 59. Desimalnya 7,681. Nah, di sini saya setiap bagian berikut tentukan apakah vektor ortogonal. Jadi tinggal ortogonal syaratnya apa? Sama dengan 0 ya, U kali V sama dengan 0. Nah, untuk yang A adalah ortogonal karena 0, yang B adalah minus tidak ortogonal, yang C juga tidak ortogonal. Bisa dibilang kalau yang B itu adalah simpul, yang C adalah lancip. Dan pada setiap bagian berikut buktikan bahwa ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ya. Cauchy-Schwarz sendiri, nah di sini tinggal dicari U kali V-nya berapa, U tambah V-nya berapa, baru dicari nama masing-masing. Nah, untuk yang A adalah U dikali V sama dengan norma U dikali norma V. Sama dengan adalah 10 lebih kecil 10,15. Untuk yang ketik sama segitiga adalah 7,031 lebih kecil dari 7,728. Yang B-nya U kali V-nya lebih kecil sama dengan norma U dikali norma V 7 lebih kecil sama dengan 13,490. Untuk ketidaksamaan segitiganya, U ditambah V, norma U tambah V lebih kecil sama dengan norma U plus norma V, yaitu di 3,162 lebih kecil sama dengan 7,347. Ada yang mau ditanyakan untuk soal-soal ini? Soal latihannya mungkin ada yang berbeda dengan saya. Masih rada bingung di nomor 7-nya itu, Pak. Nomor 7-nya yang mana? Nomor 7. Nah, iya di sini kan ini ya. Rumus ketidaksamaannya ini 1. Dan ini ada B. Seperti itu. Yang bedanya di mana? Jadi gini, kalau nomor 7 ini kan ini adalah jadi rumus ketidaksamaan Cauchy-Schwarz ini adalah di mana si dua orang ini menemukan suatu persamaan di mana bahwa harusnya
Untuk U kali V harusnya sama dengan norma U kali norma V, tapi kenyataannya tidak, yaitu harus dia hasilnya lebih kecil. Dan yang B adalah, sorry, bukan norma, di sini ada U kali V lebih kecil dari norma U dan norma V. 1, 2, norma U plus V harusnya sama, tapi di sini adalah lebih kecil dari norma U plus norma V. Seperti itu. Jadi di sini kita selalu membuktikan bahwa dari vektor-vektor tersebut dicari ketidaksamaannya benar atau enggak, tinggal dihitung saja sebenarnya. U kali V-nya berapa? Kalau ini mutlak kan, berarti nggak ada minus ya, nggak ada minus. Semuanya plus mutlak. U kali V-nya berapa? Nah, terus norma U dikali norma V berapa? Makanya saya hitung norma U-nya berapa, oh ini, norma V-nya berapa tadi ini. Kalau misalnya posisi 3/1 berapa? Seperti ini. Baru dimasukkan ke rumus masing-masing. Nah, U kali V yang A adalah 10. Nah, yang norma U sendiri itu berapa? Berarti dikali norma V-nya berapa? Berarti 3,05 kali V. Oh iya, saya salah. Yang V-nya adalah 4. 4, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Dan 05 dikali 4,123. Empat belas 863. Benar. Sebelum saya perbaiki 0,5 3742 kali sama dengan 7. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya. Materi 13. Oke. Nah, di sini kita masuk ke materi transformasi linear dari dimensi N ke dimensi selanjutnya fungsi dimensi N ke dimensi kalau nggak ada ini berarti dimensi 1 ya. Nah, di sini kita sedikit mengingat
function, masalah untuk function. Nah, aturan f atau function yang mengasosiasikan setiap elemen dari himpunan A dan dengan hanya satu elemen dari himpunan B. Nah, maka kita menulisnya dengan B sama dengan function A, seperti itu ya, di mana B adalah sebuah bayangan dan f-nya itu adalah nilai f pada A, ya. Di mana A disebut dengan domain dari F dan B adalah disebut dengan kodomain dari F, seperti itu. Kodomain atau bisa dibilang bayangannya. Nah, di mana A dan B adalah himpunan-himpunan bilangan real. Contohnya, bilangan real pada faktor vektor berdimensi 2, 3, atau secara umum pada maksudnya selanjutnya ya, dimensi n. Nah, di sini tabel pertama. Nah, contohnya ada fungsi fx, ada fungsi x, di mana adalah x sama dengan x pangkat 2. Nah, di sini klasifikasinya fungsi bernilai real dari satu variabel. Keterangannya fungsi dari f ke r. Jadi intinya sih lebih contoh-contoh di mana ini fungsi-fungsi yang pernah kita sudah pelajari ya. Fungsi bernilai real dari 2 variabel, 3 variabel, dan dari n variabel itu. Dan untuk equal itu sendiri fungsi-fungsinya jika f1 dan f2 sama, maka disebut dengan equal. Nah, nah di sini masuk ke fungsi dari n. Salah lagi. Nah, jika domain dari fungsi f adalah Rn dan kodomain adalah Rm, maka disebut f disebut sebagai peta atau map atau transformasi dari Rn ke Rm. Jadi atau dari dimensi n ke dimensi m. Seperti cara bacanya dari dimensi transformasi dari dimensi n ke dimensi m. Dan dinotasikan penulisnya adalah f transformasi ke dimensi n ke dimensi m. Lalu, nah di sini sejumlah m persamaan ini menunjukkan suatu titik tertentu pada W1, W2, dan Wn, dan Rm itu sendiri titik X1, W1, W2 pada Rm pada dimensi M, dan X1, X2 pada dimensi N. Itu. Dan dinotasikan persamaan tersebut dengan T ya. Maka transformasi dimensi N ke M ditulis dengan T transformasi dari dimensi N ke Rn, atau bentuk ininya seperti namanya. Contohnya transformasi dari dimensi 2 ke dimensi 3. Diketahui persamaan W1, W2, W3 harusnya di sini. W3 di mana W1 adalah X1 plus X2 dan W2 adalah 3X1 dan X2 dan W3 adalah X1 pangkat 2 dikurangin X2 pangkat 2, seperti itu. Mendefinisikan suatu transformasi dari dimensi N ke Rn dengan titik X1 dan X2. Nah, ini
transformasinya. Lalu jika X1, X2-nya adalah dengan nilai 1 dan minus 2, maka didapatlah X1 value-nya adalah min 1, min 6, dan min 3. Seperti itu. Sebentar ya, saya koreksi sedikit. Koreksi sedikit. Dan dikali. Oke. Sudah. Nah, transformasi linear pada kasus khusus di mana persamaan satu, yaitu persamaan yang sebelumnya, adalah linear, difungsikan persamaan tersebut sebagai transformasi linear jika M sama dengan N. Pada kasus khusus, transformasi adalah N dan M-nya sama, tapi bisa juga beda. Gitu ya. Di mana persamaan W1 sama dengan X1 plus X2 plus Xn. A11, X1 plus A12, X2, dan selanjutnya A1N dan Xn, dan W2-nya A21, X1 plus A22, X2, dan A1N plus Xn. Atau dapat dinotasikan dengan matriksnya adalah seperti ini. Untuk matriksnya, ini bentuk persamaannya. Atau disingkatnya adalah W sama dengan A dikali X. Jadi ini adalah A-nya. Dan ini adalah variabel si X-nya. Selanjutnya. Sini transformasi linear. Nah, contohnya transformasi linear dari tab 4 ke dimensi 4 ke dimensi 3. Diketahui persamaannya adalah W1, W2, dan W3. Oke, bentar. Dinyatakan dalam bentuk matriksnya persamaan tersebut, maka 2 min 3 1 5 4 1 min 2 1 5 min 1 4 0 dikali dengan X1 X2 X2 dan X4. Dan A adalah standar matriksnya, standar matriks dari T. Dan jika X1 X2-nya bernilai 1 min 3 0 dan 2, maka W1, W2, W3-nya adalah W1-nya adalah 1, W2-nya adalah 3, dan W3-nya adalah 8. Caranya gimana? Tinggal dikalikan saja. Berarti matriks ini dikalikan dengan 1 min 3, kemudian 0, 0, dan 2. Maka didapatlah hasilnya. Atau kalian bisa juga pakai cara yang menang, ya, maksudnya sama sih. Kalian bisa substitusikan nilai 1 min 302 langsung ke ke persamaan ini, atau bisa menggunakan persamaan ke-6. Tinggal lebih enak aja mana. Nah, ada beberapa hal dalam notasi ini. Nah, untuk transformasi dari dimensi N dan ke N, maka jika adalah tersebut adalah A, perkalian dengan A, maka TH dikali THX sama dengan A dikali X.
Dan kita menotasikan matriks standar untuk T dengan simbol T matriks dengan menggunakan notasi bersamaan akan menjadi Tx sama dengan T dikali X. Seperti itu. Dan kedua notasi untuk suatu matriks standar akan tercampur sehingga kita akan memiliki hubungan TA sama dengan A. Nah, geometri transformasi linear. Masuk ke transformasi linear pada geometri. Nah, masih ingat sebelumnya ya, untuk yang apa namanya perbedaan dari geometri, operator geometri, di mana apa namanya transformasi R ke N adalah transformasi dari setiap titik atau vektor pada N ke suatu titik atau vektor baru atau titik baru ya. Jadi maksudnya pada geometrisnya sendiri, jika memetakan titik ke titik adalah diilustrasikan seperti gambar A, dan memetakan juga vektor ke vektor adalah seperti ilustrasi yang B, seperti itu. Ini jadi transformasi linear geometrisnya. Nah, di sini transformasi 0 dari dimensi N ke Rm. Jika 0 adalah matriks 0 M kali N, dan 0 adalah vektor 0 pada dimensi N, maka setiap vektor X pada dimensi N adalah 0. Seperti itu. Jadi notasikan dengan 0 pula. Nah, operator identitas pada dimensi N. Nah, operator pada dimensi N, jika I adalah matriks identitas N kali N, maka setiap vektor X pada N adalah berarti TIX sama dengan I kali X sama dengan X. Jadi ingat ya, matriks identitas 1010 yang 2 kali 2-nya atau 3 kali 3-nya. Nah, masuk ke reflektor pencemit operator refleksi. Nah, transformasi pada operator refleksi, misalkan W, di mana W adalah sama dengan X, maka persamaan yang mengaitkan komponen-komponen dari X dan W adalah W1 sama dengan min X sama dengan min X plus 0Y, dan W2 adalah Y sama dengan 0X plus Y. Gitu. Atau dalam bentuk matriksnya adalah min 1, 0, dan 0, 1. Seperti ini. Samaan ke 11. Dan yang mempunyai standar matriks adalah ini. Dan secara umum operator pada ruang dimensi 2 dan 3 ke bayangan simetris sendiri terhadap garis atau bidang itu disebut operator refleksi atau reflection operator. Operator semacam ini adalah linear, dan beberapa operator refleksi pada umumnya tercantum pada tabel 2 dan 3 berikutnya. Nah, ini refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi sumbu Y mempunyai matriks standar minus 1, matriks minus 1, 0, dan 0, 1. Dan refleksi terhadap sumbu X adalah 1, 0, dan 0, min 1. Dan refleksi terhadap Y sama dengan X adalah 0, 1, 1, 0. Selanjutnya, untuk ini untuk yang 3 dimensinya, refleksi pada bidang XY pada ruang berdimensi 3 mempunyai matriks standarnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, minus 1. Ini seperti matriks identitas ya. Dan refleksi terhadap XZ-nya adalah 1, 0, 0, 0, minus 1, 0, dan 0, 1. Dan terhadap YZ-nya minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 1. Nah, operator proyeksi. Nah, transformasi pada operator proyeksi memetakan setiap vektor ke proyeksi ortogonal pada sumbu X. Jadi contohnya seperti di bawah. Pada persamaan tersebut didapat adalah W1
A mempunyai standar refleksi standar. Matriksnya adalah 10001. Secara umum prediksi prediction operator atau sifatnya operator prediksi ortogonal. Jadi untuk yang prediksi ortogonal pada dimensi 2 dan 3. Untuk tabel selanjutnya di tabel 4 untuk dimensi 2-nya kalian nggak perlu dihafalkan, perlu tahu tapi karena matriks ini akan yang sebagai standar nih. Masuk ke operator rotasi, transformasi operator rotasi. Pada operator rotasi, seperti gambar di samping, suatu operator yang merotasi setiap vektor pada dimensi 2 sebesar sudut tertentu theta disebut operator rotasi atau rotation operator pada dimensi 2. Untuk menentukan persamaan berkaitan dengan X dan W sama dengan TX, misalkan adalah himpunan tidak sama dengan 0 adalah himpunan sudut dari sumbu X positif ke X, yang misalkan L adalah panjang dari X dan W yang sama. Jadi contohnya seperti ini. Di sini adalah rotasi ininya pertama dan kedua. Nah, maka trigonometri dasarnya adalah X sama dengan R cos himpunan kosong, dan dia adalah R sin himpunan kosong, dan W1-nya adalah R cos theta plus himpunan kosong, dan W2-nya adalah R sin theta plus himpunan kosong. Maka didapat persamaannya W1 dan W2-nya seperti berikut. Dan menghasilkan W1-nya adalah X cos theta min Y sin theta, dan W2-nya adalah X sin theta plus Y cos theta. Seperti itu. Dan matrik standarnya ini. Atau ini. Nah, contoh rotasi ya. Jika setiap vektor pada dimensi 2 mengalami rotasi sebesar sudut 1/6pi, maka bayangan dari W vektor adalah, berarti diketahui ada matrik standarnya adalah X cos theta min Y sin theta, dan W2 adalah X sin theta plus Y cos theta. Karena sudutnya adalah seperti atau 30, berarti tinggal dimasukkan saja. Dari cos 30, cos derajat 30 adalah angka 3 per 2. Dan sin 30 adalah setengah. Maka didapatlah hasilnya akar 3 per 2X min setengah Y sama setengah X plus akar per 2 Y. Jika X-nya adalah X atau X2, X maksudnya X ini XY ya sebenarnya, adalah 1, maka interval hasil W-nya adalah akar 3 minus 2 per 2 sama 1 plus akar 3 per 2. Nah, suatu rotasi dari vektor-vektor kombinasi 3 dapat digambarkan sebagai suatu linear yang memancar di titik asal, disebut sebagai sumbu rotasi atau axis dari rotation. Itu. Sudut rotasi atau angle rotation diukur pada dasar itu digambarkan searah jarum jam.
dan atau berlawanan dari arah jarum jam dari sudut pandang sepanjang sumbu rotasi memandang ke arah titik asal. Sebagai contoh pada gambar 425 ini, di mana vektor Y diperoleh dari rotasi vektor X berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu L sebesar sudut theta, sebagaimana pada dimensi 2 sudut bernilai positif jika dihasilkan oleh rotasi berlawanan arah jarum jam, dan negatif jika dihasilkan oleh rotasi searah jarum jam. Itu. Arah rotasi berlawanan jarum jam terhadap sumbu dapat ditentukan kemudian dengan aturan tangan kanan. Jadi untuk saat jam bisa kita menggunakan dengan tangan kanan seperti gambar yang sebelah kanan. Dan untuk operator rotasi pada dimensi 3 dijelaskan pada tabel berikutnya. Nah, rotasi berlawanan arah jarum jam terhadap sumbu X positif sebesar sudut theta. Ini persamanya dan ini standarnya. Ini terhadap sumbu Y dan ini terhadap sumbu Y. Dan masuk ke operator dilasi dan kontraksi. Operator dilasi dan kontraksi. Di sini jika K adalah suatu skala tak negatif, maka operator Tx sama dengan K kali X pada dimensi 2 ataupun dimensi 3. Disebut sebagai kontraksi dengan faktor K jika 0 lebih kecil sama dengan K atau lebih kecil sama dengan 1. Dan suatu dilasi dengan faktor K jika K lebih besar daripada 1. Seperti itu. Nah, dikatakan sebagai dilasi jika K lebih dari 1, dan dikatakan sebagai kontraksi adalah jika 0 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 1. Nah, ini tabelnya untuk yang operatornya, dilasi dan kontraksinya. Matrik W1K dan W2-nya KY. Standar sama, dengan persamaan juga sama. Cuma hanya beda di bagian hasil. Jika lebih besar daripada kalau lebih besar dari 1, otomatis adalah dilasi. Kalau misalnya K-nya lebih daripada 1 adalah kontraksi. Dan ini adalah kontraksi dan dilasi pada persamaan kontraksi dilasi pada dimensi 3. Nah, komposisi dari dua refleksi. Komposisi dua refleksi adalah transformasi di mana dilakukan secara 2 kali ya. Contohnya ini. Jika A adalah transformasi RKM dan B adalah transformasi B RKM adalah transformasi N, maka tiap X pada Rn pertama-tama dapat dihitung TAX-nya. Jadi dihitung dulu TA-nya berapa, TB-nya berapa, baru dikalikan. Seperti itu. Nah, transformasi tersebut disebut dengan komposisi TB dengan A. Dan dinotasikan dengan TB O dan A, atau bisa dibilang TB lingkaran A. Sehingga transformasi B lingkaran A adalah perkalian dengan BA yang merupakan satu transformasi linear. Menyatakan bahwa metode standar transformasi B lingkaran transformasi A adalah BA dinyatakan dengan rumus berikut. Dan bentuk alternatifnya, mungkin kamu lebih familiar pakai ini, pakai rumus
lebih, berarti adalah matriks T2 dikali matriks T1. Seperti itu. Standarnya, contohnya seperti ini. Diketahui T1 dimensi 2 ke dimensi 2, harus masuk ke dimensi 2 ke dimensi 2, dan T2 ada pas masuk dimensi 2 adalah operator linear yang merotasi vektor berturut-turut sebesar sudut θ1 dan θ2. Seperti itu. Nah, maka di sini di sini untuk pembuktiannya bahwa sebenarnya adalah T2. Saya di sini. Sebentar. Komposisi dari dua area. Di sini membuktikan bahwa T2 tetap 1 sama dengan T2 dikali T1X gitu. Maka tentukanlah T1 matriks standarnya T1 sama T2, lalu dikalikan. Dapatlah hasilnya cos di mana T2 transformasi kedua lingkaran kepada transformasi pertama. Gitu. Nah, contoh komposisi bersifat tidak komut. Nah, komposisi tidak komut ini adalah ketika sebuah perhitungan, maksudnya seperti T1 transformasi T1 ke T2 tidak sama seperti dengan transformasi T2 ke T1. Ini sini pembuktiannya. Pembuktian di mana? Nah, contohnya adalah T1 adalah operator refleksi terhadap garis YX dan misalnya T2 adalah proyeksi ortogonal terhadap pada sumbu Y. Ilustrasinya di bawah, lalu untuk pembuktiannya T1-nya adalah mempunyai matriks standarnya 0110. Dilihat dari sebelumnya ya, tabel-tabel sebelumnya di situ kan ada operatornya apa. Misalkan yang T1 kan operator refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka mempunyai standar matriksnya adalah 0110 dan T2-nya adalah proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y. Mempunyai standar matriksnya adalah 00 sama 01. Maka didapatlah hasilnya adalah 01 dan 00 untuk transformasi kedua. Kalau transformasi kedua ke 1 adalah 0010. Maka tidak komut. Nah, tidak komut dalam arti adalah jika suatu operasi di mana sebuah operasi ketika dibalik hasilnya akan berbeda seperti ini. T2 dan T1. Transformasi T2 ke transformasi 1 sama dengan transformasi 1 ke transformasi ke T2. Seperti itu. Nah, dan dikatakan komut adalah seperti ini. Misalkan adalah T1 atas transformasi 1 ke dimensi 2 ke dimensi 2 adalah refleksi pada sumbu Y, dan misalkan T2 adalah dimensi 2 ke dimensi 2 adalah refleksi terhadap sumbu X, maka T1 ke T2 dan T2 adalah sama. Seperti itu ya. Kedua mengatakan setiap vektor X adalah XY ke negatif min X adalah min XY. Itu. Nah, kenapa bisa sama? Itu dia, perlu
perlu di kalau pakai matriksnya cari matriks standarnya. Ketika kalian ini hasilnya kan sama. Itu masuk ke komposisi dari dua refleksi ya. Kesamaan dari T transformasi 1 ke transformasi 2 dan transformasi 2 ke 1 juga dapat dideduksi dengan menunjukkan bahwa masing-masing standar T1 ke 2 adalah komut. Bilang tadi, kalau misalnya komut adalah hasilnya sama. Ini berlangsung dari sini ya. Nomor 8. Di sini adalah komposisi 3 lebih dari transformasi linear. Nah, bentuk dari transformasi dari 3 atau lebih dari 3 atau lebih transformasi linear adalah kita perlu sebelumnya seperti komposisi yang kedua, maka tentukan dulu T1-nya berapa, T2-nya berapa, dan T3-nya berapa. Maka didapat persamaan di mana jika matriks T3 dan T2 transformasi 3 lingkaran transformasi 2 dan 1 sama dengan matriks T2 dikali 1. Nah, contohnya seperti ini. Tentukanlah matriks standar untuk operator linear transformasi dimensi 3 ke dimensi 3. Pertama-tama merotasi sebuah vektor berlawan arah jaring jam terhadap sumbu Z sebesar θ, kemudian berapliskan vektor menyesuaikan terhadap bidang YZ. Nah, kemudian mengapresiasikan vektor tersebut secara ortogonal ke bidang XY. Maka kita lihat, tengok ke tabel sebelumnya. Sini ada tabel 3 dan 7 ya, 3, 5, 7. Untuk yang rotasinya, T1-nya adalah cos θ min sin θ 0 dan sin θ cos θ 0 dan 0, 0, 1. Dan untuk T2-nya, transformasi keduanya adalah yang berlawan arah refleksi vektor terhadap bidang YZ adalah minus 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Dan yang transformasi ketiga adalah proyeksi vektor secara ortogonal di bidang XY. Didapat T3 adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0. Nah, jika dikalikan, maka hasilnya min cos θ, sin θ kosong, dan sin θ cos θ kosong, dan 0, 0, 0. Oke, ada yang mau bertanya? Bingung kah? Saya minum ya. Materinya makin rumit ya, Pak. Bedanya, kalau kemarin kan sebelumnya kan Euclidean. Kalau Euclidean adalah jarak. Sekarang adalah transformasi ruang dimensi. Nah, ruang dimensi ini kan mempunyai punya operator-operator dalam geometris ya. Nah, kalau geometris ini kan jadi ada namanya pencerminan, refleksi, ada namanya ortogonal, ada namanya rotasi. Itu sih sebenarnya. Intinya di rotasi, dan setiap dari operator-operator tersebut mempunyai matriks standar. Nah, gimanakah caranya? Sebenarnya sih kalau kalian nggak terlalu, ini kan ada ilustrasi, ada persamaannya. Mungkin kalian cukup fokus di persamaan sama matriks standarnya saja sih. Ilustrasinya nggak apa-apa dilihat. Seperti itu. Ada juga dilasi dan kontraksi. Kalau dilasi kontraksi lebih ke skala. Nah, ketika ketika ditransformasikan, dia mempunyai matriks standarnya berapa, dan
mempunyai titik bayangannya berapa, dan itulah hasilnya. Itu aja sih, nggak ada lebih ke apa ya. Contohkan, misalkan ada sebuah persamaan, ketika sebuah persamaan sebuah persamaan W1, W2, W3 ditransformasikan ke misalkan ke mana nih, ke dimensi 2 atau 3. Nah, dia dijadikan metrik standarnya dulu berapa. Ketika metrik standarnya sudah didapat, maka dikalikan dengan titik bayangannya. Contohnya sih cuma itu aja sih, lebih ke juga transformasi linear dari dimensi n ke dimensi m gitu ya. Maksudnya dimensi m ke n itu lebih ke perubahan di dimensi keberapa itu aja. Jadi lebih tepatnya kayak merubah persamaan linear dari yang dimensi 3 ke 2 atau sama-sama kedua juga bisa seperti itu. Sama kedua atau misalnya dari 4 ke 3 atau 3 ke 4 juga sama. Nah, ketika misalkan nih persamaannya ini, maka dinyatakan dengan bentuk matriksnya adalah ini, dan bentuk matriks, dan dia mempunyai metrik standarnya adalah ini, metrik standarnya. Nah, seperti itu. Dan ketika X1-nya seandainya X1-nya mempunyai titik bayangan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Nah, maka baru dapatlah hasil titik bayangannya berapa. Titik si W1, W2-nya itu berapa. Nah, itu untuk yang transformasi linear. Nah, kalau untuk linearnya. Nah, ketika diubah ke dalam geometris ataupun bentuk ruang, nah di situ macam-macam nih bentuk-bentuknya gitu kan. Ada yang memetakan titik ke titik, ada yang memetakan vektor ke vektor, seperti itu. Nah, kalau transformasi 0 ke n pasti 0 karena hasil jauh sudah 0. Kalau identitas adalah transformasi itu sendiri, karena kan dia ini ya, kalau identitas itu 1, 0, 1, 0 kan. Nah, di sini masuklah namanya geometris, ada namanya refleksi pencerminan, ada namanya operator proyeksi atau ortogonal. Jadi ada pencerminan, ortogonal, pencerminan atau refleksi, dan rotasi atau putaran, bukan. Nah, setiap itu kan mereka punya 2 dimensi dan 3 dimensi kan. Nah, itu aja sih sebenarnya inti dari ini. Rotasi 2 dimensinya mana? Ini sebesar sudut, yang ininya. Nah, ini adalah sebesar dimensi, dimensi 2 dan dimensi 3. Itu. Nah, kalau misalnya kalian lihat contoh soalnya, di situ kan saya sudah kasih contoh di depannya. Semakin rumit, betul. Tidak apa-apa. Discount. Nah, di sini soal ke-13. Nah, kalau misalkan saya sharing lagi share screen tentukan domain, dan kalau domain dari transformasi mendefinisikan dengan persamaan berikut dilakukan metrik standarnya. Nah, kalau misalkan dari persamaan tersebut manakah domainnya dan manakah kodomainnya. Nah, sesuai slide pertama
Tapi kan domainnya adalah value-nya adalah X1, X2, dan X3 ya. Dan domainnya adalah W1 dan W2. Matrix standarnya berarti adalah yang 3 min 2, 4 sama 5 min 8, 1. Itu. Kita lanjutkan lagi yang B sama C-nya. Dan nomor 2, tentukan matriks standar untuk transformasi linear dari dimensi 3 ke dimensi 3. Nah, persamaannya berikut nih. Berarti kan mudah kan ya, berarti 3 kali 3 ya dimensinya. Dimana berarti matriks standarnya adalah 3, 5, 1, min 1, dan 4, min 1, 1, dan 3, 2, dan min 1. Nah, kemudian hitunglah dengan T sama dengan min 1, 2, dan 4. Ini maksudnya X1, X2, X3, X1, X2, dan X3. Jadi matriks standar dikali dengan min 1, 2, dan 4. Nah, seperti ini. Tinggal hasilnya berapa nih. Kalian cari. Maka didapatlah untuk jawaban nomor 2. Gunakanlah perkalian matriks menentukan refleksi dari minus 1 dan 2 terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu X. Y sama dengan X. Jadi tinggal dilihat matriks standarnya itu berapa untuk refleksi terhadap sumbu Y dikalikan dengan min 1 dengan matriks min 1 dan 2. Begitu juga yang keempat, juga sama. Bidang refleksinya itu apa? Refleksinya itu pencerminannya. Untuk bidang XY-nya, yang 3 dimensinya, lalu dikalikan 2, min 5, dan 3. Nah, nomor 5 juga sama. Untuk yang ortogonalnya berapa? Jadikan matriksnya, matriks standarnya berapa? Lalu dikalikan 2 sama min 5. Lalu untuk yang sama, ini proyeksi yang atas proyeksi ortogonal 2 dimensi, ini 3 dimensi. Ya, sumbu XY-nya berapa? Lalu dikalikan min 2, 1, 3. Dan nomor 7 adalah gunakanlah perkalian matriks untuk menentukan bayangan dari vektor min 2, 1, 2 jika dirotasi. Nah, nomor A adalah 3 derajat sumbu X. Berarti didapat standar itunya berapa, standar matriksnya untuk sumbu X, lalu dimasukkan derajatnya pada peta-petanya. Tinggal kalian, cos dari 30 derajat berapa? Kalian bisa pakai kalkulator ataupun pakai tabel simplosnya, karena kan sudut istimewa seperti itu. Ada yang mau ditanya? Gimana? Pusing? Pusing, nggak paham, atau lumayan, Pak. Nah, lumayan ya. Udah ada gambaran kan? Jadi maksud dari transformasi linear itu seperti apa? Transformasi linear dari ruang dimensi ke ruang dimensi, itu tepatnya seperti itu. Ruang dimensi n ke n. Maksudnya adalah ruang dimensi ini ke ruang dimensi yang lainnya. Seperti itu. Bentuknya ada persamaan linear, masuk ke refleksi. Kalau masuk ke geometris ada refleksi, ada proyeksi, ada namanya skala, ada namanya rotasi. 4. Sama-sama mereka semua punya masing-masing, kecuali masing-masing punya dimensi 2 dan dimensi 3, seperti itu. Dimensi 2-nya berapa dan dimensi 3-nya berapa. Untuk yang rotasi sendiri, karena akan bernilai positif jika rotasinya berlawanan arah jarum jam. Akan bernilai negatif jika searah jarum jam. Itu aja. Nah, kalau ditanya ini buat apa sih? Anak regular dia nanya ini buat apa sih, Pak? Aljabar. Aljabar lebih buat ke
Logika, Pak. Iya, logika. Buat logikal kita aja sebenarnya. Karena aljabranya sebenarnya matematika yang digunakan untuk pendukung ke ilmu-ilmu yang lainnya seperti itu. Supaya tahu, oh ininya seperti ini. Seperti ini, itu aja. Mungkin kalau di dunia masih sekolah tinggi kan, sekolah tinggi, SMA atau SMP, istilahnya matematika. Kalau misalnya jika masuk ke perkuliahan lebih menjurus namanya aljabar. Nah, ada lagi yang namanya kalau untuk ini statistik. Seperti itu. Dan kita orang IT juga beberapa masuk ke dunia statistik. Lebih ya udah mulai masuk sih. Walaupun kayaknya sih nggak ada statistik juga. Mungkin ada. Soal dulu itu saya dapat sih, pernah dapat kuliah apa ya namanya? Bukan statistik. Tapi masih dasar sih, bukan yang apa ya dalam, masih dasar, statistik dasar. Ada lagi yang lain mau ditanya? Seperti biasa untuk contoh soalnya saya kasih tahu, tinggal lanjutkan yang BC-nya, yang bawah-bawahnya juga sama, tinggal dilihat tabelnya, tabel yang ada di PowerPoint-nya, karena di situ ada metrik standar-standarnya, yang sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, bidang XZ berapa, YZ-nya berapa, XY-nya berapa, seperti itu. Tinggal dilihat, ini adalah proyeksi ortogonal, ini namanya rotasi, ini namanya jelasin, di sini nggak ada. Seperti itu. Jelasin kontraksi, sini nggak ada. Itu aja sih, cuma dilihat punya. Ada lagi yang lain? Cukup, Pak. Cukup, sudah ngantuk. Punya istirahat ya. Waktunya istirahat, terus 1 minggu ngerjain tugas gitu. Masih di kantor, Pak? Oh, masih di kantor. Jam 8. Ini kita untung ada PSBB. Deh. Kalau nggak PSBB hanya ke kampus. Jauh, Pak. Di mana kantornya? Jogja, Pak. Hah? Jogja, wih. Saya nggak tahu sih. Kalau saya mudah-mudahan aja nanti akan ada beberapa, mungkin ya nggak tahu juga. Kalau saya lihat kan ada beberapa kampus memang kelas dibagi dua, ada kelas karyawan yang online, ada kelas karyawan yang nggak online gitu. Karena lagi pandemi gini, makanya online semua jadinya jauh semua. Tapi yang nggak tahu juga kemungkinan nanti kalau seandainya ada vaksinasinya udah jalan, terus ininya menurun, tes COVID-nya menurun, nah mungkin dikatakan seperti itu kali. Ntar kalau tatap muka yang dari Jogja live streaming aja ya, Pak? Bisa jadi sih kayak gitu sih. Setahu saya nggak mungkin juga yang dari Jogja ke sini, ke Tangerang gitu ya. Jadi ya bisa dibilang kalau sebelum pandemi ini kan dulu yang saya tahu dari swasta adalah BINUS. Jadi kalau di BINUS itu ada kelas karyawan online, ada kelas karyawan offline, yang tatap muka awalnya gitu. Sama cara ini kayak gini, cara kuliahnya bisa pakai Zoom, bisa pakai ini, atau pakai baris e-learning. Jadi si dosennya ini kalau kita kan komunikasi dual ya, sama-sama dual lah sebenarnya sih. Cuman bedanya kalau teman saya waktu itu adalah dia lebih ke pakai modul e-learning, di mana learning adalah by chat gitu. Jadi kayak kalau masuk ke ini
nanti jawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih, ada seperti itu juga. Itu yang waktu di masa dia pernah ngambil di BINUS. Kalau ini kita lebih interaktif, jadi ada yang mau ditanya, oh yang ini seperti itu. Oke, ada lagi? Di Jogja gimana? Tinggi juga kasusnya? Atau masih lebih mending? Ya, nggak tinggi banget, Pak. Lumayan ada, tapi nggak tinggi. Nggak se-ekstrim Jakarta ya? Iya, Pak. Masih aman lah kalau mau berpergian. Oh, iya. Sini terlalu apa ya? Mengerikan. Terlalu mengerikan. Ya intinya jaga-jaga kondisi. Soalnya saya sebelum ngajar di sini saya udah pernah kena sekali sih. Udah pernah kena COVID, tapi alhamdulillah cuma gejala ringan. Yang dirasain apa Pak kalau kena COVID, Pak? Meriang aja, udah itu doang. Meriang, linu. Enggak divonis apa-apa sama dokter gitu, Pak? Enggak ada sih, bisa dibilang gejala yang dirasain cuma meriang, linu, nggak ada batuk, nggak ada flu, nggak ada, cuma hanya tidak sedikit pahit, penciuman sedikit turun, itu juga dikit doang, dikit mual, sedikit agak berat nafasnya, berat nafas buat sesak ya, jadi berat nafas itu orang pilek sebenarnya, jadi kayak nggak bisa, mungkin kalau kategori persen kan cuma kurang, kalau buat saya sih waktu itu alhamdulillah karena itu berat di nafas cuman kayak kurang 2% doang gitu, maksudnya ya sedikit sesak gitu. Sesak tapi sedikit nggak ya nggak terasa bikin sampai ini ya mengganggu, enggak, itu pun merasa sesaknya ketika masuk ruangan ber-AC gitu. Bukan kalau ruangan biasa atau itu ruangan di luar gitu udara bebas gitu itu malah nggak terasa sama sekali. Jadi bisa dibilang ketika masuk ruangan kadar oksigen yang nggak banyak itu baru kerasa gitu. Tapi kalau oksigennya banyak kerasa. Maksudnya kalau oksigennya banyak nggak ada rasanya, biasa-biasa aja. Sebelumnya pernah rasain sakit kayak gitu, Pak? Kenapa? Sebelum COVID itu dulu pernah rasain sakit seperti itu, Pak? Sebelumnya kalau enggak ada. Jadi ya sebenarnya kalau meriang ya kayak meriang biasa aja. Kayak kita meriang itu karena biasanya kecapean gitu kan ya. Misalnya kerja terlalu ini badannya benar-benar capek tetap juga kita kerja tiba-tiba besok bekerjaan. Awalnya juga gitu kan meriang. Ya diminumin obat paracetamol nggak turun, terus ganti obat Radial baru turun. Yang dirasa itu aja paling, sama kalau kena matahari lebih enak, segar gitu badannya. Kalau kena matahari walaupun panas ya nggak kepanasan, rasanya ya enak aja. Nggak kerasa tiba-tiba gosong badannya ya Pak? Iya sih, ya tapi memang nggak kerasa jam 12, jam 1 lagi terik panas gitu malah enak gitu dibuat ngejemur. Kelebihan vitamin D ya Pak? Nah, benar, katakan kalau memang matahari nggak ada, makanya pakai vitamin D. Kalau emang bisa ya nggak perlu sih. Tapi saya nggak dikasih vitamin D, cuma dijemur aja. Cuma dikasih vitamin C, obat antivirus, obat antibiotik. Cuma yang lainnya vitamin B kompleks, terus ini vitamin C 1000 ml, itu aja. Sisanya hidup teratur lagi. Hidup teratur, nggak malam-malam, jam 9, jam 8 udah tidur, bangun pagi ya makan hidup sehat aja, harus tempat lima sempurna, makan buah, makan sayur, pokoknya nggak mikirin apa-apa gitu deh, kayak lagi liburan aja tapi di rumah. Nah, saya sakit sama orang tua saya yang berumur di umur 62. Alhamdulillah orang tua juga gejalanya kan gejala ringan juga sama kayak hidup saya gitu, nggak ada ini ya, maksudnya nggak berat gitu. Seperti itu sih. Nah, terus dites lagi udah negatif gitu aja sih, alhamdulillah nggak sampai penyakit berat gitu ya. Sampai gejala berat nggak bisa pakai ventilasi dan segala macam.
seperti itu. Jadi ya intinya jaga kondisi, jaga kesehatan, tidurnya dikurang, tidur malamnya dikurangi, sama makan yang sehat lah. Sering-sering jahe lah. Jadi tidurnya pagi ya Pak, kalau tidur malam dikurangin lebih baik tidur pagi. Tidur malam dikurangi tidur pagi. Harusnya sih kalau tidur malamnya dikurangin, paginya nggak tidur ya. Kan cukup tidur jadinya. Nah, kebiasaan dari itu sebenarnya jadi enak sih. Tidur teratur, bangun lebih awal, lebih segar sih. Gitu. Jadi kalau misalnya jam 8 sudah tidur, bangun jam 4 tuh udah enak badan, nggak perlu terlengkapi. Sebelum subuh udah bangun tuh udah ya enak aja. Terus nanti siang tidur lagi 1 jam, bangun jam 2, itu kan makan siang ataupun yang lain. Ya udah kayak orang liburan itu cuma dia di rumah aja. Itu bagian gejala ringan ya. Nggak berat mah ya. Enak ya Pak, nggak ada kerjaan ya Pak ya? Iya. Lumayan sebulan saya kayak gitu. Memperbaiki gizi. Tapi nggak juga. Dari situ saya turun beratnya habis. Kan olahraga ringan aja kayak lari kecil depan rumah. Jadi kalau mau diet, lebih baik kena corona ya Pak? Dietnya sehat. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi mungkin karena makanannya nggak macam-macam gitu ya, makanannya buah, nggak makan yang maksudnya makan berminyak tuh ada sedikit lah, maksudnya lebih banyak ke buah, jadi dengan sendirinya turun dia berat badannya. Terus hidup teratur gitu kan, maksudnya hidup teratur, tidur jam 9, jam 8 tidur, bangun pagi gitu kan. Iya, ada yang mau nanya, suaranya putus-putus nih. Oh, tes. Ya, seperti mungkin bisa dibilang ya penularan paling tinggi adalah dari droplet ya. Jadi kalau menurut saya, maksudnya dari pengalaman kena COVID kemarin, karena alhamdulillah saya yang nggak batuk enggak, terus juga enggak gitu, flu enggak, karena kan waktu pas itu suspeknya masih tidur, maksudnya keadaan waktu lagi sakit ada gejala itu nggak tahu bahwa itu adalah corona gitu kan. Terus masih tidur maksudnya masih bareng tidur sama istri sama anak saya umur setahun lebih, sama istri juga alhamdulillah dites negatif semua. Ya bisa dibilang ketika ada gejalanya cuma meriang, nggak ada batuk, nggak ada flu gitu. Itu aja sih. Memang saya juga punya alergi udang, seafood, jadi ingatnya sih ketika pernah itu adalah setelah habis makan udang. Mungkin virusnya udah ada, cuman imunnya masih bagus. Nah ketika makan udang drop gitu langsung. Mungkin itu udangnya yang kena virus Pak. Biasanya kalau matang enggak sih. Cuma memang harusnya kalau saya kena makan udang kan gatal ya. Ini panasnya seluruh badan. Anehnya di situ sih. Karena udang bukannya gatal tapi panas. Habis panas udah. Sorenya agak-agak linu-linu gitu. Malamnya meriang. Besoknya meriangnya juga nggak tinggi. Cuma 36,8, 3,9, tadinya 37. Dan di tes temperometer pun nggak ada yang pernah oh ini tinggi nih, nggak boleh masuk gitu. Tetap aja boleh masuk karena masih rendah jatuhnya. Itu sih. Ya, ada lagi mau ditanya? Sebelum kita akhiri pertemuan kita malam tadi ini, mungkin pada mau istirahat. Sering minum jahe pakai gula aren itu enak buat Jahe apa gula aren Pak? Jahe sampai gula aren sih kalau saya. Jahe campur gula aren. Kadang suka bikin rebusan kayak gitu sih, direbus, dicampur gula aren. Kadang saya kasih macam-macam.
jahe, ada kayu manis, ada jahe, kayu manis, buah zuriat, terus kunyit gitu kan. Kan murah tuh, cuman berapa? Ya kurang lebih 1.000 lah. 1.000 buat berapa kali rebus? Buat paling nggak bisa 3, 4, 5 lah, masih enak rasanya. Campur serai lebih enak lagi. Itu di rebus bentar udah berubah kurang lebih 5 menit 10 menit lalu diminum. Campur madu lebih enak lagi. Cobain aja. Mau ditanya? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau gitu saya akhiri pertemuan kita malam ini. Jangan lupa dikerjakan. Contoh soalnya sudah ada, karena yang memang di materi contoh soalnya nggak langsung dikasih sih. Oke. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Malam. Ding 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 ding.